Buat bersiap ke doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, semangat ya hari ini. Semangat. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak. Hari ini apa kegiatannya tadi pagi di sekolah? Belajar. Jam pertama apa lagi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pak Kalim ya? Iya. Kayaknya tadi ulangan ya? Iya. Gimana ulangannya? Lancar. Lancar. Bisa? Bisa. Asli bisa? Oh sudah kemarin. Oh berarti dibagi dua ya ulangannya ya? Oh ya. Terima kasih kalian semua sudah datang di ruang sini untuk melakukan konseling kelompok bersama ya. Sebelum kita mulai layanan kita konseling kelompok, saya mau mengaksen dulu ya. Sania hadir dan sehat ya. Hadir dan sehat. Lili hadir. Farhan Hadir. Asfi. Oke, semua sudah hadir ya. Layanan konseling kelompok ini yaitu layanan di mana layanan ini berbentuk kelompok ya, yang di dalamnya akan membahas suatu masalah yang sedang kalian hadapi ya, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada tujuan ya. Tujuan konseling kelompok yaitu untuk membantu mengentaskan masalah peserta didik yang sedang dialami ya. Mungkin kamu Lili punya masalah apa, Sania, Farhan, dan Aswi punya masalah apa, nanti bisa diungkapkan, bisa di sini di konseling bersama, nanti bisa dapat menemukan solusinya ya. Ini kebetulan satu kelas semua ya. Iya. Ya, Farhan, Aswi sama Lili sama Sania juga satu kelas. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada asas-asas ya. Asasnya itu satu asas kesukarelaan. Nah, kalian kesini tadi dipaksa apa enggak? Ya. Ya, atas kemauan sendiri ya. Ya. Ikhlas? Ikhlas. Tenang? Ya. Nah, itu asas kesukarelaan. Kalian di sini kesini tidak dipaksa Bu Santi. Terus yang selanjutnya asas keterbukaan. Nah, di dalam konseling kelompok ini kan berbentuk kelompok. Kalian nanti juga harus terbuka. Kalian juga tidak saya malu, saya begini, tidak. Jangan punya perasaan seperti itu. Nanti kalau kalian begitu, konselingnya tidak akan berjalan dengan baik, ya. Terus selanjutnya asas kerahasiaan, ya. Dari sini kalian misalnya akan menjaga rahasia dari masalah-masalah yang kalian hadapi, ya. Terus di sini juga kalian juga akan menjaga rahasia dari masalah-masalah teman kalian yang sedang teman kalian hadapi. Itu ya, itu namanya asas kerahasiaan. Di dalam konseling nanti kalian boleh berpendapat ya mengenai masalah yang kita sepakati. Mungkin kita nanti membahas masalahnya satu-satu apa. Nah, mungkin yang diangkat masalahnya siapa? Nah, kita sepakati masalah si A yang kita angkat nanti dalam konseling kelompok ini. Nah, kalian boleh berpendapat. Nanti si A akan mengungkapkan masalahnya, kalian boleh berpendapat bebas ya. Tidak harus nanti Bu Santi yang salah satu anak enggak. Kalian harus berpendapat, memberikan pendapat, itu juga bebas dilakukan ya. Biar teman kalian nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Dalam konseling kelompok ini nanti juga ada kesepakatan waktu ya. Kita sepakati bersama, kita sepakati satu pelajaran seperti biasa 40 menit. Setuju semua? Setuju. Oke, kita mulai. Selanjutnya kita masuk ke tahap inti ya. Kita masuk ke tahap inti. Dalam tahap inti ini, dalam konseling kelompok ini, apapun yang kalian rasakan dan apapun yang kalian alami bisa dicurahkan di sini. Nanti saya tanya satu-satu, mulai dari siapa, nanti mengungkapkan masalahnya. Ya, mengungkapkan masalahnya, jadi harus terbuka, tidak boleh malu atau gimana, ya. Oke, siap semuanya? Siap. Kalau siap, coba pertama siapa, masalahnya siapa dulu? Sania. Masalahnya Sania dulu. Oke, Sania punya masalah apa Sania? Saya kurang pede di hadapan semua orang. Kurang pede. Karena apa Sania kok kurang pede? Malu.
Malu. Malu. Kenapa kok malu? Tidak pede karena malu. Kenapa kok malu? Pasti ada sesuatu yang mempengaruhi kamu malu. Maksudnya kamu jadi malu itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Kadang ribet. Belibet. Kalau ngomong belibet. Ya. Ngomong belibet. Jadi kamu malu, tidak pede sama temennya karena kamu kalau ngomong sering belibet. Oh ya. Baik, selanjutnya masalah siapa? Anaknya. Nabi Asri, ayo. Pak Wi. Saya kurang berkomunikasi dengan teman. Apa Wi faktornya kok kurang bisa berkomunikasi dengan teman itu karena apa? Introvert. Berarti Asri punya sikap apa ya? Perilaku tertutup berarti ya. Iya, kamu berarti Asri introvert kan? Kurang bisa berkomunikasi. Berarti Asri itu kalau sama teman itu tidak bisa terbuka begitu. Iya. Maksudnya Asri mungkin sama Farhan tidak bisa apa ya, hahaha seperti teman-teman yang lainnya gitu, lebih tertutup. Oke, selanjutnya masalahnya siapa? Farhan. Oke, Farhan apa masalahnya? Saya lebih suka memendam perasaan dan jarang bisa curhat ke teman. Lebih suka memendam perasaan dan jarang curhat ke teman. Ya, oh, seperti itu. Farhan kalau di kelas. Iya, iya. Contohnya gimana, Ali? Contohnya tidak Keras keras. ya. Biasanya Farhan itu sering menyendiri. Oh, Farhan kalau di kelas sering menyendiri. Kalau Sania gimana melihat Farhan di kelas? Kok dia merasa apa ya tadi tidak? Apa masalahnya Tidak. tadi? Tidak bisa? Tidak bisa curhat ke teman. Tidak bisa curhat ke teman. Gimana Sania? Farhan terkesan gimana kalau di kelas? Diam. Oh, Farhan diam. Iya. Iya. Diam. Berarti Farhan tidak bisa curhat. Tidak bisa curhat atau curhat terus apa dia? Memendam perasaan dan curhat. Lebih memendam perasaan dan tidak bisa curhat ke temannya ya. Iya. Dikarenakan di kelas itu sering menyendiri, terus diam. Farhan di kelas sering menyendiri dan diam. Nah, karena apa Han? Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi Farhan kenapa kok tidak bisa curhat ke temannya, tidak bisa curhat ke orang lain, mungkin tidak bisa terbuka. Berarti tidak bisa terbuka kan dia tidak bisa terbuka ya, ditutup berarti Farhan. Kenapa? Karena takut dibongkar teman. Oh, mungkin Farhan, bukan mungkin ya, karena Farhan kalau curhat mungkin curhat ke Sania. Takut kalau Sania membicarakan ke orang lain. Jadi Farhan lebih memilih memendam perasaannya, ya, memendam perasaannya dan tidak bisa curhat ke orang lain, begitu. Iya. Oke, baik. Kalau di kelas Farhan diam ya, diam. Selanjutnya kalau begitu masalahnya Lili. Lili apa Lili? Saya cenderung diam dan jarang bercanda dengan teman. Lili masalahnya cenderung diam dan jarang bercanda bersama teman. Karena apa Lili? Faktor penyebabnya? Takut tidak dianggap. Takut tidak dianggap. Terus apa lagi? Sudah. Berarti Lili cenderung diam dan jarang berkomunikasi, bercanda. Cenderung diam dan jarang bercanda dengan temannya karena takut tidak dianggap. Berarti gini ya, istilahnya orang Jawa tidak dibolong gitu ya. Oh, takut tidak diajak berteman begitu ya. Berarti Lili takut karena temannya tidak mau mengancam bahasa apa, menanggapi apa yang Lili. Nah, berarti kalau di sekolah apa begitu? Kalau di kelas apa begitu? Teman-temannya Lili. Sania apa begitu sama Lili? Tidak menganggap Lili? Tidak. Farhan? Menganggap. Asri? Menganggap. Berarti kan cuma perasaannya Sania saja, perasaannya Lili saja mungkin ya. Dia condong diam dan cenderung diam dan tidak bercanda sama temannya karena dia takut kalau nanti tidak dianggap sama temannya. Apa kamu
punya sikap yang tertutup juga, Li? Kadang tertutup kalau masalah hal-hal yang terlalu penting, tapi kalau yang masalah biasa-biasa itu dia sering cerita. Berarti Lili tertutup pada hal-hal yang penting ya, yang mungkin bagi Lili itu sangat pribadi, tapi untuk hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan sama teman itu Lili lebih bisa terbuka, lebih bisa sama temannya gitu ya. Oke. Dari keempat masalah ini tadi Bu Santi mengambil kesimpulan ya, kayaknya dari Aswi, dari Farhan, dari Sania, dan dari Lili itu masalahnya hampir sama. Masalahnya hampir sama, kalian itu mempunyai sikap tertutup atau kurang pede dan apa ya? Semua itu faktornya itu kayaknya malu. Ya, benar seperti itu ya. Kalian kurang pede, Aswi tadi ya begitu masalahnya. Terus Farhan juga begitu, tidak bisa curhat sama temennya. Ini juga begitu. Berarti masalah kalian itu kurang pede atau bersikap tertutup pada orang lain. Nah, baik, dari keempat masalah ini tadi ya, kita akan sepakati masalah yang mana yang akan kita bahas bersama. Masalahnya kan hampir serupa, nanti kita bahas salah satu dulu, kita selesaikan masalahnya salah satu dulu dari keempat anak ini. Ya, terus selanjutnya masalah siapa dulu yang pengen diselesaikan? Lili. Masalahnya Lili. Ya, Lili masalahnya apa Li tadi? Lupa Bu Santi. Cenderung diam dan jarang bercanda dengan teman. Cenderung diam dan jarang bercanda sama teman. Berarti Lili punya sikap tertutup ya Li ya. Tertutup. Terus faktornya tadi Lili takut tidak ditemani temannya, gitu ya. Kalau dia mungkin bergabung takut, jadi Lili cenderung diam dan tidak bisa bercanda itu karena faktor itu. Tadi begitu ya Li ya. Ya betul. Di kelas apa seperti itu sikapnya Lili, Asfi? Iya. Ya, Farhan? Iya. Melihatnya seperti itu ya Lili cenderung tertutup dan diam gitu ya. Iya. Sania juga ya? Oke, berarti oke. Kalau begitu masalah yang kita sepakati adalah masalahnya Lili. Masalahnya Lili yaitu kurang bisa bercanda dengan teman dan cenderung diam. Nah baik, masalahnya Lili ini ada permainan ya untuk mencoba untuk memecahkannya ya, biar Lili lebih bisa terbuka dengan orang lain ya. Kalau Lili sekarang kan cenderung diam. Nah, diam itu nanti bisa diekspresikan supaya Lili nanti bisa lebih terbuka, lebih pede dan bisa lebih bergaul sama temannya. Oke? Nah, dari ini Bu Santi ada permainan bisa di sini namanya permainan kartu peran. Ya, permainan kartu peran. Nanti di dalam kartu ini yang Bu Santi sediakan ini ada bermacam-macam peran yang bisa kalian mainkan. Nah, nanti semua ambil satu-satu terus diperankan satu-satu ya. Dari kartu peran ini mungkin nanti bisa terlihat siapa yang malu jadi tidak malu, siapa yang kurang pede jadi pede. Nah, untuk memerankan ini harus diperankan dengan penuh penghayatan. Nah, ya, nanti kalian ambil satu-satu kartu peran ini, nanti diperankan satu-satu, nanti dengan berdiri ya, yang lain nanti bisa menanggapi. Oke, paham ya? Paham. Oke, silakan dimulai dari siapa dulu? Sania. Oke, Sania ambil dulu. Udah, berdiri. Berperan sebagai penjual sate yang sedang menawarkan dagangannya. Ya, berperan sebagai penjual sate yang sedang menawarkan dagangannya. Oke,
Silakan Sania berperan. Ayo. Sate. Ayo. Sate siapa yang Nanti beli? beli sate. Oh, Berapa? 50.000. dapat berapa tusuk? 10. 10 tusuk. Mahal amat Sania. Ibu. Biasa pakaian. Sate apa tuh? Sate apa? Itu sate apa, Bu? Sate. Sate apa? Sate. Sate sapi. Sudah, beri tepuk tangan untuk Sania. Ya, selanjutnya siapa lagi? Hanapi. Ayo. Hanapi. Iya, Hanapi. Hanapi. Berdiri Hanapi. Berperan sebagai tukang bakso yang menawarkan dagangannya. Oh, berperan sebagai tukang bakso yang menawarkan dagangannya. Oke. Bakso. Bakso. Pak. Ini beli berapa, Mas? Satu. Satu porsi. Ya. Ini, Mas. Iya. Mas, satu porsi saja. Siap, Mbak. Sambelnya dibayarin ya. Ya. Iya. Terima kasih. Ini uangnya. Ini kembaliannya. Ya. Gratis. Gratis. Oke. Sudah ya. Beri tepuk tangan untuk Asmi. Selanjutnya siapa dulu ini? Oh, Farhan. Oke. Berperan sebagai guru yang sedang menjelaskan kepada peserta didik saat di dalam kelas. Ya. Berarti kalau berperan sebagai guru, kita sebagai muridnya ya. Oke. Muridnya Pak Farhan. Ayo jelaskan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita belajar tentang materi konsentrasi belajar. Dalam belajar diperlukan memusatkan perhatian konsentrasi tanpa dibuat belajar akan menghasilkan kesia-siaan. Kekecewaan yang ditemui. Ketidakmampuan seorang berkonsentrasi dalam belajar disebabkan buyarnya perhatian terhadap suatu objek. Hal ini yang tidak diinginkan oleh siapapun yang sedang belajar. Ada yang ditanyakan? Tanya Pak. Apa? Jadi konsentrasi belajar itu apa? Deskripsi dari konsentrasi belajar. Memusatkan perhatian siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, mungkin Asli ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya ini tinggal Lili. Ayo nih, dapat peran apa nih? Berperan sebagai ibu yang sedang memarahi anaknya. Berperan sebagai ibu yang sedang memarahi anaknya. Ayo nih, perankan sebagai ibu. Kamu calon ibu. Kamu itu jangan main HP mulu ya. Harusnya kamu itu belajar. Jangan HP terus. Iya, Bu. Sudah, mana seperti itu, Li. Ya, beri tepuk tangan untuk Lili. Oke. Nah, kita sudah melaksanakan teknik kartu peran ini tadi. Dari kartu peran ini tadi kalian berlatih untuk lebih pede, ya kan? Kalian berlatih untuk lebih pede. Biasanya Lili mungkin yang condong diam karena takut tidak ditemani temannya. Lili bisa mengekspresikan sebagai ibu yang sedang memarahi anaknya. Nah, dari Sania yang tadi tertutup, ya, intro tertutup, Sania bisa mengekspresikan sebagai penjual sate, oke? Nah, dari Farhan yang tidak bisa curhat ke orang lain, mungkin karena malu faktornya, Farhan bisa mengekspresikan sebagai seorang guru, bisa mengajar kita loh tadi. Dan Asmi yang apa tadi ini masalahmu? Malu ya? Apa ya? Berkomunikasi. Kurang bisa berkomunikasi kepada orang lain. Nah, Asmi bisa mempraktekkan dengan berdagang bakso. Nah, Asmi tadi bisa mempraktekkan
bakso, terus bisa berkomunikasi dengan pembelinya dengan cara berapa beli berapa, porsinya berapa. Nah, dia bisa komunikatif dengan para pembelinya. Oke. Nah, jadi dengan kita bisa memainkan peran di kartu peran tadi, kita bisa belajar ya, bisa belajar lebih terbuka bersama teman, mungkin bisa lebih terbuka sama orang tua, sama orang lain. Nah, terus juga melatih kalian lebih komunikatif ya. Kalian ibaratnya membayangkan jadi seorang penjual bakso, kalian akan lebih bisa komunikatif. Oh, aku harus saya pemalu, saya tertutup orangnya, saya pendiam, saya tidak akan bisa menawarkan dagangan saya tidak akan laris, seperti itu contohnya. Dan tadi Farha juga memerankan seorang guru. Oh, kalau jadi guru saya itu introvert, tertutup, tidak bisa terbuka, tidak bisa mempunyai perasaan terbuka kepada orang lain dan tidak bisa pede. Saya tidak akan bisa menjelaskan, mungkin ada materi yang saya jelaskan ke anak-anak, ke siswa dan sebagainya ya. Terus dari Lili juga begitu, yang tidak malu kalau takut kalau tidak di temennya, dia bisa mengekspresikan sebagai seorang ibu yang tadi memarahi anaknya dengan ekspresi yang sangat luar biasa, ya kan teman-teman. Nah, ini bisa mengekspresikan kalau marah begini, berarti kan ini sudah bisa bisa lebih terbuka, bisa mengekspresikan apa yang di kartu peran tadi. Dasarnya juga tadi Jos penjual satenya, tapi sambil senyum-senyum Sania. Penjual satenya, Sania bisa mengekspresikan sebagai penjual sate yang yang menawarkan dagangannya kepada pembelinya ya. Dari sini mungkin dari kalian tadi kan Bu Sani sudah simpulkan dari masing-masing, dari Aswi, terus dari Farhan, dari Sania dan dari Lili, bagaimana kalian memerankan itu tadi di kartu peran itu tadi, apa tulisan di kartu peran tadi, dan apa hubungannya dengan masalah yang kalian hadapi. Nah, mungkin tadi masalahnya Lili ya yang kita bahas bersama. Lili masalahnya tadi kurang bisa kurang bisa bercanda dengan teman yang disebabkan Lili malu dan takut tidak diterima temannya ya. Dari kartu peran itu tadi Lili sudah belajar untuk lebih komunikatif ya, lebih komunikatif dengan teman. Nah, apa masukan dari Lili, apa yang Lili rasakan setelah bermain peran tadi, Lili bermain kartu peran tadi? Bisa lebih bercanda dengan teman, lebih berkomunikasi dengan teman. Oh, Lili sudah bisa merasakan lebih bisa nanti berkomunikasi dengan teman, karena ini tadi mempraktekkan kan di hadapan teman-teman ya, di hadapan teman-temannya. Lili sudah bisa mengekspresikan, lebih bisa mengkomunikasikan dengan teman, tidak tertutup lagi dan tidak punya rasa takut lagi ya Lia. Nah, terus yang lain mungkin Aswi apa yang disimpulkan dari tadi memainkan kartu peran tadi? Menyenangkan. Ekspresinya Aswi katanya menyenangkan. Nah, karena apa Wi? Kok sama menyimpulkan menyenangkan? Seru. Oh, bisa lebih berkomunikasi. Berarti Aswi bisa lebih komunikatif sama orang lain, bisa lebih terbuka dengan cara memainkan kartu peran tadi ya. Farhan, mungkin dari kartu peran tadi apa yang bisa dirasakan, disimpulkan? Senang, ternyata bercanda dengan teman sangat seru, menyenangkan. Oke, baik, berarti bagus. Farhan menyimpulkan apa yang dia perankan itu tadi ternyata seru Bu. Ternyata selama ini berarti Farhan merasakan dia takut bercanda dengan teman ya, takut bercanda dengan teman karena dia malu atau kurang pede. Dia sekarang lebih, oh ternyata seru ya bercanda dengan teman, dengan saya memerankan sebagai seorang guru bersama teman-teman saya, gitu ya dia. Ya bagus. Sekarang Sania, apa yang kamu dapat dari kartu peran tadi yang kamu perankan itu? Bisa meningkatkan rasa percaya diri saya. Bisa meningkatkan rasa percaya diri saya. Tadi loh sama malu-malu. Ya, Sania sudah bagus sekali tadi ya. Dia bisa memerankan sebagai penjual sate,
dia lebih komunikatif dan dia juga pede. Artinya pede, jadi yang dia rasakan dia lebih pede gitu ya. Oke, baik. Dari sini berarti dapat disimpulkan tadi masalah yang Lili hadapi, Lili sudah bisa merasakan, bisa lebih komunikatif ya, Lili bisa lebih terbuka, tidak malu lagi, tidak takut lagi, tidak diterima oleh teman, Lili sudah bisa jadi Lili akan berlatih, kemudian Lili akan berlatih lebih komunikatif lagi sama teman. Jadi Lili akan menghindari perasaan takut ya Lia, perasaan takut. Lili akan menghindari perasaan takut. Begitu ya Lia? Iya, iya. Dan selanjutnya ini sudah menunjukkan waktu 30 menit. 30 menit ya. Sebelum saya tutup konseling tadi yang bisa sepakati 40 menit ya. Sebelum saya tutup konseling kelompok ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Farhan mungkin yang ingin bertanya? Tidak. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, nah kita akan minggu depan ada pertemuan lagi ya. Nah, ini kan tadi yang dibahas tentang masalah yang kita angkat masalah Lili. Walaupun masalah kalian itu hampir sama, tapi yang kita angkat tadi adalah masalahnya Lili. Nah, pertemuan yang akan datang, konseling kelompok yang akan datang nanti, kita akan melakukan lagi konseling kelompoknya. Kita akan melakukan lagi konseling kelompoknya dan apa itu melakukan lagi konseling kelompoknya di pertemuan yang akan datang ya. Kita akan melakukan lagi konseling kelompoknya di pertemuan yang akan datang dengan membahas masalah yang lain, mungkin masalahnya Farhan, masalahnya Aswi, dan masalahnya Sania, begitu ya. Nanti kita akan sepakati lagi, kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang ya. Sebelumnya, sebelum kita mengakhiri, ada lembar evaluasi konseling ya, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nanti instrumen, ada instrumen evaluasi. Ini kalian isi, saya mau bagikan, kalian isi. Nanti bisa ditunggu ya. Ini punya Farhan, Aswi, Sania, dan Lili. Isi dulu, saya tungguin. Ditulis namanya ya. Sudah ya. Kita hari ini melaksanakan konseling kelompok. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari tadi pembukaan sampai ke tahap awal, tahap inti, dan sekarang waktunya tahap penutup ya. Kita sudah menyelesaikan konseling ini. Semoga konseling ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kita akan adakan layanan konseling selanjutnya ya. Minggu depan kita akan bahas lagi, mengadakan lagi konseling kelompok ini. Dan juga Bu Sakti berterima kasih kepada kalian semua, Aswi, Farhan, Sania, dan Lili sudah bersedia datang ke sini, sudah melaksanakan konseling kelompok ini dengan baik ya, dengan ikhlas dan baik. Bu Sakti sangat senang sekali. Nah, sebelum ditutup kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan dipimpin doanya sama Farhan. Siap, Fred. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.